Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 28. Di video sebelumnya, Lee Kyung tuh masih berada di Rayos dengan segala problematika yang terjadi. Mulai dari ditolak membuat aliansi dengan kerajaan Rayos sampai berurusan dengan Five Tiger General milik Republic. Di antara semua hal paling pamungkas yang terjadi, hal paling epik udah jelas. Pertemuan Lee Kyung dan juga iblis kebohongan dan hasutan, yaitu Belial. Dalam pertemuan Lee Kyung dan Belial, keduanya ini emang cocok. Bahkan mereka tuh bisa mendapatkan win-win solution saat Dewi Benigor memberi Lee Kyung kekuatan. Mulai dari Belial bisa memanen ketakutan, Dewi Benigor bisa memperluas agama, sampai dengan Lee Kyung itu bisa jadi pahlawan untuk kerajaan Rayos. Ya pokoknya hubungan tiga entitas ini emang unik banget. Bukan cuma unik guys, Lee Kyung juga cuan karena dia itu bisa mengalahkan Jin Chung dengan memfitnah si ahli strategi dari pihak Republic. Lee Kyung tuh nge-framing Jin Chung bahwa Jin Chung lah orang yang bersekutu dengan iblis. Padahal kita tahu ya kalau yang bersekutu dengan iblis tuh si Lee Kyung. Sayangnya si Jin Chung ini tuh ternyata nggak ketangkap sesuai keinginan Lee Kyung karena Kasaguna Yuno tuh terlibat dan muncul untuk membawa lari Jin Chung. Lee Kyung yang tahu kalau Kasaguna Yuno membawa lari Jin Chung ini miris banget. Lee Kyung tuh nggak tahu apakah si Kasaguna Yuno mengkhianati Lee Kyung atau enggak. Ya tapi jawabannya tuh kayaknya sebentar lagi bakal diketahui. Lee Kyung dalam tidurnya didatengin oleh Kasaguna Yuno dengan senyum aneh yang begitu menakutkan. Entah apa lagi nih yang diinginkan oleh wanita tersebut pada Lee Kyung. Di posisi yang mengerikan tersebut, ternyata nih guys, Lee Kyung enggak tertidur. Dia ternyata tuh masih sadar tapi terkena sleep paralysis. Kalau di sini kita tuh biasanya kenal dengan nama ketindihan setan. Nah, saat Lee Kyung bergerak, dia langsung menghentikan Kasaguna Yuno. Lee Kyung tuh nggak segan-segan langsung marah. Kasaguna Yuno sih beralasan kalau dia tuh datang untuk ngecek kesehatan dari Lee Kyung. Lee Kyung langsung emosi, cek kesehatan kok malah ngagetin. Jadi Lee Kyung ngegebuk Kasaguna Yuno pakai bantal doang. Ini sih ya nggak sakit, tapi jatuhnya malah kelihatan mesra banget. Apalagi Kasaguna Yuno tuh lucu banget, bisa dihukum Lee Kyung duduk sambil ngangkat tangan. Aduh, pas tangan ini kok imut banget sih. Nah, Lee Kyung yang kedatangan Kasaguna Yuno tuh merasa campur aduk. Kasaguna Yuno ini membawa lari Jin Chung, tapi kemudian muncul di depan Lee Kyung dengan mental yang sama persis. Kasaguna Yuno itu masih ngedengerin Lee Kyung banget, bahkan dia kan rela dihukum kayak bocah. Jadi cewek ini tuh masih sulit untuk dicap pengkhianat oleh Lee Kyung. Daripada Lee Kyung penasaran, Lee Kyung langsung aja menanyakan kenapa Kasaguna Yuno tuh menyelamatkan Jin Chung. Kasaguna Yuno menjawab hal yang tidak terduga guys. Dia bilang kalau Lee Kyung menyelesaikan Jin Chung sekarang, maka itu akan berbahaya bagi Lee Kyung. Bahaya itu adalah Kim Hyung Sun yang bakal membereskan nyawa Lee Kyung. Lee Kyung ngedenger ini itu kaget sekaligus bingung. Sampai sekarang kan Kim Hyung Sun tuh dengerin Lee Kyung banget. Kok bisa sih Kim Hyung Sun malah menyelesaikan Lee Kyung di mata Kasaguna Yuno? Kasaguna Yuno tuh bilang kalau ucapannya memang pasti sulit untuk dipercaya, tapi Kasaguna Yuno itu bisa memperlihatkan kalau apa yang dia katakan benar banget. Lewat skill mata sakti Kasaguna Yuno, sekali lagi cewek ini memperlihatkan kehidupan pertama Lee Kyung, kehidupan setelah Dogu meninggal dan Lee Kyung meninggalkan Kasaguna Yuno. Dalam sekejap, Lee Kyung tuh udah sampai di penglihatan kehidupan pertamanya. Dia tiba di sebuah saluran air bawah tanah. Di sana udah ada Lee Kyung yang lagi-lagi kelihatan sekarat dan menuju markas sebuah organisasi. Organisasi apa? Ya ternyata organisasi ini bernama Murder Brigade.
organisasi kriminal yang pernah dikatakan Doggu agar Lee Ki-young menghindari organisasi tersebut. Nah, namun kan kita tahu tuh Doggu menjadi korban kesaliman perang. Padahal Doggu kan gak bersalah. Lee Ki-young sekarang ingin berurusan dengan para kriminal setelah Doggu meninggal. Semuanya tuh untuk bisa membalaskan dendam Doggu yang gak bersalah. Ya, di kehidupan pertama ini Lee Ki-young emang deket banget deh dengan Doggu. Ya pokoknya mereka tuh udah solid banget. Lee Ki-young yang sampai di markas Murder Brigade itu disambut orang penting organisasi tersebut. Siapa lagi kalau bukan Jung Jin-ho. Jin-ho tuh menyambut Lee Ki-young, tapi dia bilang kalau organisasi mereka nggak lagi membutuhkan Lee Ki-young. Lee Ki-young belum sempat merespon di sini, tapi Lee Ki-young udah diserang oleh monster ular. Nah, di sini siapa sangka guys, kalau muncul lagi satu orang yang kita kenal, sang priestess Sun Hye-young. Kekuatan utama Sun Hye-young di kehidupan pertama ini ternyata bukan cuma seorang healer, melainkan seorang dark summoner. Makanya dia tuh punya seekor ular raksasa yang dia bisa panggil. Sun Hye-young yang muncul bilang kalau Lee Ki-young itu harus pergi dari sana. Murder Brigade itu udah memiliki ahli strategi yang jauh lebih unggul dari Lee Ki-young. Kepintaran Lee Ki-young itu enggak lagi dibutuhkan. Lee Ki-young yang diusir setelah susah payah ke sana nggak menerima hal tersebut. Meski Lee Ki-young dikepung, pria gila ini ternyata kuat banget guys. Lee Ki-young tuh mengeluarkan sebuah sihir kegelapan maha dahsyat dan membuat semua member dari Murder Brigade menjadi nggak bisa bergerak kecuali Sun Hye-young dan juga Jung Jin-ho. Jung Jin-ho tuh kagum banget pada Lee Ki-young karena Lee Ki-young bisa menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Bahkan Jin-ho merasa kalau Lee Ki-young ini sepertinya menandatangani kontrak dengan iblis untuk kekuatan yang maha dahsyat. Jung Jin-ho yang gila banget kemudian mau menyerang Lee Ki-young karena sangat ingin bertaruh. Tapi hal ini enggak pernah terjadi karena sebuah suara menghentikan Jung Jin-ho. Jung Jin-ho pun menyambut suara tersebut. Suara ini datang dari orang yang dikenal bernama Lady of the House atau pendiri dari Murder Brigade dan penjahat paling dicari di dunia. Saat entitas bertopeng ini muncul, dia cuma menanyakan satu hal. Apa tujuan Lee Ki-young untuk masuk ke dalam Murder Brigade? Dengan wajah seram, Lee Ki-young langsung ngejawab. Dia tuh mau kehancuran total dari benua tersebut. Hal ini ternyata disetujui oleh Lady of the House. Orang ini ternyata juga ingin menghancurkan benua terkutuk tersebut. Jadi, karena mereka tuh satu visi, entitas ini langsung menerima Lee Ki-young sebagai member baru dari Murder Brigade. Semua orang tentu terkejut, tapi mereka juga nggak bisa menolak perintah dari pemimpin utama Murder Brigade. Nah, saat Lady of the House membuka topengnya, kita tahu siapa dia. Lady of the House ternyata adalah Lee Ji-hye. Ya, dengan begini sih udah jelas ya kalau mau di kehidupan pertama atau kedua, Lee Ki-young tuh emang ditakdirkan untuk terus berada dekat dengan Lee Ji-hye. Setelah Lee Ki-young jadi member dari Murder Brigade, kombinasi Lee Ki-young dan juga Lee Ji-hye emang dahsyat banget. Organisasi ini tuh dengan mudah langsung menjadi terkenal dan melakukan malapetaka di berbagai lokasi. Lee Ji-hye bahkan bilang kalau kedatangan Lee Ki-young tuh membuatnya terus panas dan makin mencintai Lee Ki-young. Lee Ji-hye cuma menyayangkan satu hal, Lee Ki-young lebih memilih untuk menggunakan topeng putih. Padahal Ji-hye itu bilang Lee Ki-young tuh makin seksi kalau pakai topeng hitam. Lee Ki-young gak setuju sih, topeng putih bagi Lee Ki-young katanya lebih baik karena lebih intimidatif dan kalau ngebantai itu satisfying banget. Ya bener banget, prediksi banyak dari kalian, pria bertopeng yang dari kemarin kita ceritakan itu ternyata emang Lee Ki-young dan wanita bertopengnya adalah Lee Ji-hye. Di tengah obrolan Lee Ki-young dan Lee Ji-hye, kemudian orang yang kita kenal lagi-lagi muncul, yaitu Kim Hyung-son. Layaknya seorang pahlawan, pria ini langsung melompat dan menyerang Lee Ki-young. Sayangnya Kim Hyung-son ini sih terlalu polos. Serangannya nggak mengenai siapa. Lee Ki-young malah teleport ke belakang Kim Hyung-son dan melakukan serangan.
Kim Hyung Sun yang harusnya menjadi pahlawan malah tampak menjadi seorang kroco. Lee Ji Hye yang melihat kedatangan Kim Hyung Sun kemudian berpamitan pada Lee Ki Young. Lee Ki Young sih dada-dada aja karena dia nggak membutuhkan bantuan Lee Ji Hye buat ngeberesin Kim Hyung Sun. Seperti biasanya, interaksi antara Kim Hyung Sun dan Lee Ki Young ini selalu menarik untuk dilihat. Kim Hyung Sun pasti memulai dengan memaki Lee Ki Young. Kim Hyung Sun menyalahkan kalau semua kesengsaraan dan kematian yang menghantui benua itu disebabkan oleh Lee Ki Young. Mulai dari kematian Lee Sang Hee, kematian Charlotte, dan masih banyak lagi dosa besar lainnya. Kim Hyung Sun bilang kalau Lee Ki Young itu punya dosa besar karena menjadikan orang tidak bersalah sebagai korban. Lee Ki Young nggak dengar hal ini. Itu dia menertawakan Kim Hyung Sun. Lee Ki Young mengatakan dengan jelas kalau semua orang yang meninggal itu juga para pendosa. Ada mereka yang memulai perang, ada juga orang yang karena kekuasaan malah membuat yang lainnya jadi sengsara kan. Jadi Kim Hyung Sun ini jangan sok polos deh. Kim Hyung Sun ngedengar kalau dia dianggap sok polos ternyata nggak terima. Dia malah emosi banget. Lah, bukannya emang bener bang? Kim Hyung Sun ini sih kayaknya naif pro max ya. Sampai merasa dirinya tuh adalah si paling suci. Lee Ki Young kemudian tidak ingin berdebat dengan Kim Hyung Sun. Menurut Lee Ki Young, dia tuh udah muak dengan semuanya dan lagi pula orang mati kan gak bisa hidup lagi. Jadi sudah saatnya menyelesaikan urusan mereka. Kim Hyung Sun ternyata juga sama muaknya. Makanya Kim Hyung Sun melompat dan langsung mau menyelesaikan Lee Ki Young. Tapi apa? Lee Ki Young ini jauh lebih kuat. Kim Hyung Sun tuh udah terkapar nggak berdaya di hadapan Lee Ki Young. Lee Ki Young yang berhasil menang adu serang mendekati Kim Hyung Sun yang masih hidup. Lee Ki Young menendang kepala pria ini dan bilang dasar kau munafik. Manusia kok merasa dirinya paling suci. Lee Ki Young udah mau menyelesaikan si Kim Hyung Sun, tapi ternyata muncul lagi satu tamu tidak terduga, kekasih Kim Hyung Sun, Cho Hye Jin. Ya seperti kisah cinta klise pada umumnya, si Cho Hye Jin nih meminta Lee Ki Young untuk mengampuni nyawa Kim Hyung Sun. Cho Hye Jin bilang kalau dia tuh siap menukar nyawanya asalkan Kim Hyung Sun bisa selamat. Lee Ki Young ngedengar ini salut banget. Ada orang yang mau mengorbankan diri untuk orang lain. Lee Ki Young tuh langsung nostalgia karena dia juga mendapat perlakuan yang sama dari Doggo dan juga Kasaguna Yuno. Tapi keduanya kan meninggal. Jadi Lee Ki Young sakit kepala setiap mengingat kenangan tersebut dari orang yang melakukan tindakan yang sama. Lee Ki Young yang melihat Cho Hye Jin mau mengorbankan diri langsung bilang dia akan mengampuni Kim Hyung Sun sekarang kalau begitu. Tapi bayarannya Cho Hye Jin enggak bakal ikutan selamat. Di sini Cho Hye Jin kayak cinta sejati guys. Cewek ini tersenyum dan meminta maaf kalau Kim Hyung Sun harus sendirian. Kisah cinta klise dari seorang Kim Hyung Sun pun berakhir di tangan Lee Ki Young. Setelah semua yang terjadi, Lee Ki Young tuh meninggalkan Kim Hyung Sun sendirian. Nah di sini hal menarik terjadi lagi. Lee Ki Young tuh ternyata berkabung untuk Cho Hye Jin. Bagaimanapun Lee Ki Young tuh teringat guys ke Doggo dan juga Kasaguna Yuno karena Cho Hye Jin. Jadi tidak mungkin Lee Ki Young akan melakukan hal aneh-aneh pada mayat Cho Hye Jin. Perasaan mellow yang ada pada Lee Ki Young emang terasa canggung sekarang. Jangankan kita, tongkat Lee Ki Young aja sampai ngomong ternyata pemiliknya punya perasaan mellow juga. Mungkin aja ada yang nanya ya, kenapa bisa tongkat Lee Ki Young ngomong? Nah, tongkat sihir ini ternyata tuh berisi kesadaran dari Belial. Jadi udah jelas lagi nih kalau emang di kehidupan pertama Lee Ki Young, dia juga membuat kontrak dengan Belial. Lee Ki Young yang ngedengar Belial selalu ngoceh, kemudian bilang kalau Belial harus diem karena itu terdengar sangat menjijikkan. Setelah interaksi Lee Ki Young dan juga Belial, semua udah selesai. Lee Ki Young udah kembali ke kehidupan yang sekarang. Lee Ki Young itu langsung muntah-muntah guys, karena saking banyaknya plot twist yang terjadi. Lee Ki Young bahkan sampai menghindari bantuan dari Kasaguna Yuno yang khawatir tentang kondisi Lee Ki Young. Lee Ki Young tuh sekarang mengerti alasan dari semua interaksinya dengan Kim Hyung Sun. Mulai dari pemilihan kelas di mana Kim Hyung Sun ngotot Lee Ki Young enggak jadi warlock, Kim Hyung Sun
Sun yang selalu pergi bertarung melawan Dark Mage dan juga para Warlock di semua tempat. Lalu Kim Hyung Sun yang selalu ikut pesta topeng. Kim Hyung Sun yang menguji Lee Kyung saat Dogu bakal dikeluarkan dari party mereka. Sampai wajah seram Kim Hyung Sun saat mereka bertemu dengan Shaolin. Di sana kan Shaolin dengan jelas memanggil Lee Kyung dengan sebutan pria bertopeng. Ya sekarang dengan semua ini udah jelas kalau semua yang dilakukan Kim Hyung Sun sampai sekarang adalah untuk memusnahkan musuh bebuyutan di kehidupan pertamanya, yaitu si Warlock bertopeng. Lalu sekarang Lee Kyung juga tahu kalau Warlock bertopeng itu tidak lain dan tidak bukan adalah Lee Kyung sendiri. Keesokan harinya, setelah Lee Kyung tahu apa yang terjadi di kehidupan pertamanya, Lee Kyung udah tidak punya semangat hidup. Kebayang gak sih, orang yang selama ini kamu manfaatkan ternyata adalah orang yang bisa menebas kamu kapan aja. Makanya Lee Kyung tuh memasang raut wajah kayak zombie, yang bahkan Lee Ji-hye itu gak mengerti apa yang terjadi. Nah sekarang, Lee Kyung kan sama dengan Lee Ji-hye. Lee Kyung kembali teringat dan gak menyangka di kehidupan pertamanya, Lee Kyung dan Lee Ji-hye itu begitu dekat. Mereka bahkan jadi alasan gimana benua itu hancur karena combo-wombo kejahatan Lee Kyung dan juga Lee Ji-hye. Hari ini Lee Kyung sepertinya akan sulit untuk fokus sih. Dari semua hal yang telah diketahui Lee Kyung, sekarang Lee Kyung tuh cuma mensyukuri satu hal. Kim Hyung Sun tidak tahu identitas pria dan wanita bertopeng di kehidupan pertama Kim Hyung Sun. Andai aja Kim Hyung Sun tahu, sejak di tutorial dungeon Lee Kyung dan Lee Ji-hye pasti udah dimusnahkan. Bahkan bukan cuma Kim Hyung Sun gak tahu nih kalau Lee Kyung dan Lee Ji-hye adalah orang bertopeng yang Kim Hyung Sun cari. Sekarang Kim Hyung Sun tuh bahkan bersekutu dengan Lee Kyung dan juga Lee Ji-hye. Jadi semua masih aman untuk sekarang. Lee Kyung itu cuma harus memastikan kalau di kehidupan ini dia nggak jadi penjahat dan terus jadi orang kepercayaan Kim Hyung Sun. Lee Kyung dan Lee Ji-hye yang berjalan berdua ternyata ingin bertemu dengan Christina dan juga Oscar. Saat mereka sampai di ruang pertemuan, Christina udah menjelaskan tuh apa yang telah ditemukan dalam investigasi kasus pemanggilan iblis di Rayos. Mereka udah mengetahui kalau iblis yang terpanggil oleh Jin Chung adalah Belial. Ya di sini Lee Kyung masih seneng ya karena semua orang tuh masih fokus kalau Belial itu iblis milik Jin Chung. Di kepala Lee Kyung, masalah utama sebenarnya tuh bukan di kerajaan Rayos, tapi lagi-lagi ada di Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun tentu saja tidak mungkin tidak mengenal Belial. Di kehidupan pertama Kim Hyung Sun kan dia udah dihajar berulang kali oleh Warlock bertopeng yang mengikat kontrak dengan Belial. Kalau Kim Hyung Sun sadar di kehidupan sekarang orang yang menjalin kontrak dengan Belial adalah Lee Kyung, maka nyawa Lee Kyung akan dalam bahaya besar. Lee Kyung harus punya orang yang dituduh sebagai pria bertopeng agar hidupnya menjadi makin aman. Di tengah Lee Kyung yang kalut berpikir menghindari kecurigaan dari Kim Hyung Sun, Lee Ji-hye tuh nyeletuk di pertemuan bersama Christina. Lee Ji-hye bilang kalau Jin Chung berhasil memanggil iblis tingkat atas seperti Belial, maka kemampuan Black Magic dari Republic tentu nggak bisa diremehkan. Ji-hye langsung menyarankan pembentukan aliansi secepatnya agar mereka itu bisa selamat semua. Jika Jin Chung dan pihak Republik kembali memanggil iblis, maka itu akan gawat banget kalau mereka belum beraliansi. Dengan perkataan Ji-hye ini, ya mantap banget mbak, kau emang nih partner in crime Lee Kyung yang sebenarnya. Nyatanya perkataan Ji-hye ini menggerakkan hati Christina. Jadi Christina tuh langsung mengumumkan secara resmi pembentukan aliansi kerajaan Rayos dan juga teokrasi Benigor. Setelah aliansi resmi dibentuk, Christina juga mengungkapkan hal mengejutkan lainnya. Baru-baru ini dia ternyata mendapatkan sebuah surat permintaan aliansi yang enggak terduga. Bukan dari ras manusia melainkan dari para elf yang selalu menutup diri. Hal ini sih jelas mengejutkan ya, karena Oscar bilang elf kan terkenal banget selalu merendahkan manusia. Kok bisa ngebuat aliansi dengan para manusia? Christina mengaku kalau para elf mengajukan aliansi karena mereka adalah penjaga benua selama ratusan ribu tahun dari invasi para demon. Kemunculan demon menjadi ketakutan tersendiri
untuk mereka. Makanya realistis kan buat para elf membuka diri buat ngebangun aliansi dengan para manusia. Firistina kemudian mengungkap beragam hal yang juga lebih jauh. Utusan dari para elf ternyata akan datang ke Rayos dalam waktu dekat. Tujuannya itu untuk melihat investigasi menyangkut Jinchung sang pemanggil iblis. Ya, dengan kedatangan si elf ini dan juga Firistina yang tampaknya yakin Jinchung adalah pemanggil iblis, Lee Kyung tuh merasa seneng banget. Sekarang ada sasaran empuk untuk dijadikan samsak oleh semua orang. Jinchung sang pemanggil iblis. Di sini Lee Kyung yang senang tentu saja nggak boleh diperlihatkan di publik. Lee Kyung tuh malah menangis guys dan bilang dia terharu. Para elf memiliki rasa tanggung jawab besar untuk melawan Jinchung sang pemanggil demon. Hyejin yang melihat acting ini sampai bingung. Kok ada sih manusia sesampah Lee Kyung? Bisa-bisanya dia yang ngikat kontrak dengan iblis, malah Jinchung yang jadi musuh semua orang. Nah, setelah Lee Kyung menangis, Lee Kyung menanyakan bagaimana proses penyelidikan kejadian pemanggilan iblis. Firistina bilang kalau semua tuh berjalan sangat lancar. Apalagi mereka ternyata mendapat bantuan dari Kim Hyung Sun. Lee Kyung yang ngedenger hal ini langsung pasang emot batu. Lee Kyung nggak kebayang sih kalau Kim Hyung Sun terus menggali kebenaran. Maka Kim Hyung Sun itu bisa saja tahu kalau Lee Kyung lah yang memanggil dan mengikat kontrak dengan Belial. Di sini jantung Lee Kyung tuh langsung terasa sakit dan sedetik kemudian Lee Kyung langsung tumbang membuat khawatir semua orang. Wah, apakah Lee Kyung terkena serangan jantung saking takutnya ketahuan sama Kim Hyung Sun? Jauh dari Lee Kyung, yaitu di tempat investigasi, Kim Hyung Sun memang melakukan segalanya dengan serius. Kim Hyung Sun tuh memang menemukan jejak mana dari Belial. Dengan mana ini, Kim Hyung Sun sudah mengambil kesimpulan kalau siapapun yang memanggil Belial, maka dia adalah pria bertopeng yang Kim Hyung Sun cari. Nah, kan tersangka utamanya adalah Jinchung ya. Jadi Kim Hyung Sun tuh juga mengikuti kesimpulan tersebut. Sampah bertopeng yang selama ini dia cari adalah Jinchung. Di sini Kim Hyung Sun yang marah terus membayangkan kalau akhirnya si pria bertopeng yang dia udah cari berada di dekatnya. Tapi ada hal yang aneh nih guys. Karena setiap kali Kim Hyung Sun terus memikirkan si pria bertopeng, entah kenapa Kim Hyung Sun tuh malah selalu teringat dengan Lee Kyung. Perasaan Kim Hyung Sun yang mencurigai Lee Kyung emang selalu aneh. Sayangnya Kim Hyung Sun juga nggak bisa memungkiri pria bertopeng tuh yang pernah dia hadapi punya banyak kemiripan dengan Lee Kyung. Hal paling utama adalah ketenangan milik Lee Kyung. Setiap kali Lee Kyung mengambil keputusan, Kim Hyung Sun tuh selalu merasa kalau Lee Kyung itu punya ketenangan yang sama persis dengan si pria bertopeng. Ya namanya juga insting, Kim Hyung Sun juga nggak bisa tuh melepaskan kalau instingnya itu membuat Lee Kyung selalu dicurigai oleh Kim Hyung Sun. Di tengah Kim Hyung Sun memikirkan probabilitas kalau Lee Kyung adalah penjahat utamanya, Kim Hyung Sun kemudian kaget. Salah satu anak buah dari Firistina muncul. Pria ini ternyata mengabarkan kalau Kim Hyung Sun harus segera ke ruangan Lee Kyung karena Lee Kyung telah tumbang dan dalam keadaan kritis. Kim Hyung Sun yang ngedengar hal ini jelas khawatir. Seberapa besar pun kecurigaan Kim Hyung Sun guys, pria ini tuh nggak bisa menampik kalau semua hal yang terjadi sekarang itu bisa terjadi karena campur tangan dari Lee Kyung. Setelah Kim Hyung Sun mendapat kabar kalau Lee Kyung tumbang, Kim Hyung Sun tuh tanpa pikir panjang langsung OTW. Saat sampai di ruangan Lee Kyung udah terkapar di sana bersama Lee Ji-hye. Ji-hye sih menangis berat ya dan bilang kalau Lee Kyung di sini demam tinggi, lalu Praise yang mengobatinya ternyata bingung dengan keadaan Lee Kyung sekarang. Ya karena penyakitnya nggak diketahui, makin khawatirlah si Kim Hyung Sun. Melihat Kim Hyung Sun yang khawatir parah, Lee Kyung di sini guys ternyata tuh masih siuman. Pria ini ternyata baik-baik aja. Dia itu bahkan memberi Lee Ji-hye jempol karena dari Lee Ji-hye. Lee Kyung melakukan semua ini tentu saja bukan tanpa alasan ya. Lee Kyung harus membuat Kim Hyung Sun berhenti terlibat dalam investigasi Belial dan juga membuat Kim Hyung Sun yakin Lee Kyung adalah pria rapuh dan bukan si pria bertopeng jahat yang bisa membuat Kim Hyung Sun meninggal. Di sini Lee Kyung setiap kali melakukan acting kan emang pro banget. Kelas pria ini sih kayaknya udah sekelas Reza Rahardian guys. Lee Kyung tuh
acting, masih lemah dan mau pergi dari kamarnya. Saat Kim Hyung Sun mencoba menahan, Lee Kyung malah menangis dan bilang dia harus pergi untuk tahu keadaan Jung Hayan. Air mata buaya yang menetes ini sih emang harus diacungi jempol 20 ya. Kok ada sih orang yang air matanya tuh bisa ngucur deres kalau lagi acting. Kim Hyung Sun tuh ternyata nggak bisa menghentikan Lee Kyung. Makanya sekarang mereka berdua udah ada di kamar Hayan. Hayan ternyata belum sadarkan diri. Kim Hyung Sun merasa bersalah lagi di sini. Menurutnya Hayan tuh nggak bangun juga karena dia tidak menjaga Hayan dengan benar. Padahal harusnya kan Kim Hyung Sun tuh yang jadi garda terdepan untuk keamanan semua anggotanya. Kim Hyung Sun mengaku kalau dia nggak menyangka Jin Chung bakal mengincar Hayan. Di sini Lee Kyung bilang kalau dia punya jawabannya. Lee Kyung tuh menjelaskan kalau Jin Chung mengincar Jung Hayan karena Belial, iblis tingkat atas yang mengikat kontrak dengan Jin Chung. Lee Kyung melanjutkan kalau dia melihat wujud Belial itu masih dirantai, jadi sepertinya Belial belum lepas sepenuhnya. Makanya Jin Chung membutuhkan mana Hayan agar bisa membuat spell yang bisa melepas segel Belial secara sempurna. Kim Hyung Sun yang dengar penjelasan ini merasa kalau itu bener banget. Kalau memang Jin Chung adalah si pria bertopeng, usaha mengincar Hayan untuk dijadikan tumbal, maka adalah hal yang wajar terjadi. Lee Kyung yang melihat Kim Hyung Sun mengambil kesimpulan sepihak jelas bahagia banget. Sekarang Kim Hyung Sun ada lagi dalam genggaman Lee Kyung. Lee Kyung terus menjelaskan asumsinya pada Kim Hyung Sun. Semuanya untuk apa? Ya untuk ngebakar emosi Kim Hyung Sun lebih jauh lah. Lee Kyung bilang kalau Jin Chung terus mengincar Hayan, maka malah petaka juga akan terus terjadi. Bukan cuma di Rayos, tapi juga di Lindell, tempat seluruh orang berharga bagi Kim Hyung Sun dan juga Lee Kyung. Mereka semua bakalan ikut binasa. Kim Hyung Sun dengar ini emosi banget. Lee Kyung yang melihat Kim Hyung Sun udah kebakaran kemudian menyirangnya dengan bensin, provokasi lanjutan. Lee Kyung menceritakan kalau saat dia diculik oleh Belial, dia dan Jin Chung tuh sempat berada di subspace khusus. Lee Kyung menceritakan kalau di sana dia diancam oleh Jin Chung, di mana Jin Chung bilang pria itu akan membinasakan teokrasi Benigor dan juga seluruh benua. Lee Kyung mengaku kalau dia tuh sungguh ketakutan, apalagi saat Jin Chung mengeluarkan hal aneh dari jubahnya, sebuah topeng warna putih dengan senyuman yang mencibir, sebuah topeng yang sangat mengganggu bagi Lee Kyung. Cerita Lee Kyung ini benar-benar menakutkan bagi Kim Hyung Sun karena membangkitkan trauma milik Kim Hyung Sun, guys. Tapi bagi kita sih beda lagi ya. Kita tahu kan kalau apa yang terjadi di subspace itu adalah hal yang 180 derajat berbeda. Di sana yang mengancamkan bukan si Jin Chung, tapi malah Lee Kyung yang menertawakan Jin Chung karena berhasil difitnah oleh Lee Kyung. Pokoknya pria ini udah membalikan fakta 180 derajat. Setelah Lee Kyung terus membakar emosi Kim Hyung Sun akhirnya menarik kesimpulan. Dia harus memusnahkan Jin Chung karena Jin Chung adalah pria bertopeng yang dia cari. Lee Kyung yang dengar kesimpulan ini langsung tersenyum. Dia sudah dapat samsak untuk dihajar oleh Kim Hyung Sun sebagai pria bertopeng. Pokoknya Lee Kyung bisa aman. Setelah semua yang terjadi guys, Kim Hyung Sun udah pergi dari ruangan Hayan. Ya di sini nih, udah kelihatan banget sih kampretnya Lee Kyung dan juga Jung Hayan. Hayan dari tadi tuh ternyata cuma acting doang. Cewek ini udah siuman dari kemarin. Rambut putihnya itu bahkan dari sihir milik Hansora. Hansora nggak tega ya ngebego-begoin guildmaster miliknya. Selain itu, Hansora juga takut ketahuan. Di sini pasangan gila Lee Kyung dan Hayan meyakinkan Hansora. Kalaupun ketahuan, Lee Kyung pasti punya cara untuk ngebodoh-bodohin Kim Hyung Sun lagi. Hayan di sini juga hampir matahin leher anak orang dan bilang dengan nada lembut kalau adek Hansora tutup mulut aja ya. Hansora bisa apa sih kalau pasangan gila ini udah bertindak? Hayan yang baru sadar kemudian lanjut membicarakan hal lain. Hayan ternyata tahu kalau putri elf akan datang mengunjungi kerajaan Rayos. Hayan sih excited banget ya karena Hayan mau melihat elf dengan mata kepalanya secara langsung. Ya secara
secara teknis kan elf itu cuma kita dengar ada di dongeng, di game. Ya wajar dong kalau Hayan jadi excited banget. Kita kalau jadi Hayan pasti juga excited kalau bisa ngelihat elf dengan mata kepala kita sendiri kan. Apalagi kalau elfnya cantik, kulitnya putih, itunya gede, maksudnya kakinya gede. Manusia mana yang bisa tahan guys? Hayan kemudian mengungkapkan hal menarik lainnya di sini. Hayan ternyata juga tahu kalau para elf punya kemampuan unik. Para elf ternyata bisa melihat kemurnian jiwa seseorang. Lee Kyung yang tahu kalau jiwanya kotor sekotor iblis, atau bahkan bisa jauh lebih parah daripada iblis, itu langsung tertegun. Lee Kyung tuh penasaran entah apa yang akan terjadi pada Lee Kyung kalau si putri elf itu muncul. Nah, pindah dari Lee Kyung guys, kita ke tempat yang sangat-sangat jauh. Kita bisa melihat si korban fitnah dari Lee Kyung, yaitu si Jin Chung. Pria ini itu menghancurkan segala benda yang ada di sekitarnya. Jin Chung tuh jelas emosi banget dan gak terima atas semua apa yang dilakukan Lee Kyung. Lee Kyung yang bersekutu dengan iblis, tapi malah Lee Kyung jadi pahlawan Rayos. Kemudian Jin Chung itu malah jadi penjahat kelas kakap. Makanya Jin Chung mengatakan kalau dia akan melakukan segalanya untuk menghancurkan Lee Kyung. Sekarang Jin Chung bahkan bilang dia siap untuk memulai perang benua selanjutnya. Kita review lagi apa yang terjadi. Lee Kyung kan udah tahu kalau dia adalah warlock bertopeng yang menghancurkan dunia dan mau dimusnahkan oleh Kim Hyung Sun. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh Lee Kyung. Lee Kyung tuh mau hal lain terjadi. Kim Hyung Sun yakin kalau 100% bajingan yang dia cari itu adalah Jin Chung. Kemudian Lee Kyung adalah titisan Dewi Benigor yang melindungi semua orang. Intinya Lee Kyung mau Kim Hyung Sun membereskan Jin Chung, lalu Lee Kyung tuh tetap aman. Ya lagi pula yang jadi jahat kan cuma Lee Kyung di kehidupan pertama. Kehidupan sekarang mah cuma jago nipu doang guys, bukan jahat mau lihat benuanya hancur. Setelah Lee Kyung mereview apa yang terjadi, apa yang harus dia lakukan, Lee Kyung tuh seneng banget karena semua kerjaannya bisa dieksekusi dengan baik sampai sekarang. Lee Kyung kemudian didatengin oleh Lee Ji-hye. Lee Kyung disuruh untuk siap-siap sekarang karena putri elf ternyata udah datang di kerajaan Rayos. Lee Ji-hye menjelaskan kalau Lee Kyung tuh harus cepet banget karena dia tuh adalah salah satu alasan kenapa para elf ingin membuat aliansi dengan manusia. Cerita Lee Kyung yang jadi titisan Dewi Benigor dan dapat berkah kekuatan di tengah pertarungan melawan Belial itu ngebugah para elf. Jadi yang gak bisa dipungkirin, Lee Kyung bakal jadi aktor utama lagi dalam membangun aliansi dengan para elf. Lee Ji-hye di sini itu cuma memperingatkan kalau Lee Kyung harus hati-hati nih karena si putri elf ternyata punya kekuatan untuk membedakan jiwa kotor dan jiwa murni. Ji-hye ini emang bilang Lee Kyung harus hati-hati, padahal mah yang harus hati-hati kan mereka berdua. Dua orang ini tuh jiwanya udah kotor banget. Satu level lagi sih kayaknya udah jadi iblis. Lee Kyung yang tahu kalau si elf bisa membedakan jiwa kotor dan jiwa baik tentu saja udah punya rencana. Apa itu? Lee Kyung mau menyewa sebuah kursi roda dan mengalami luka berat. Semua orang yang lihat hal ini itu udah tampak khawatir karena Lee Kyung tampil begitu lemah. Tapi Lee Kyung itu berusaha meyakinkan semua orang kalau dia baik-baik aja. Jadi mereka tuh bisa nyambut putri elf datang dengan tenang. Semua ini makin membuat Lee Kyung dikagumi dong. Pria yang terluka tapi masih memiliki sopan santun menahan sakit demi ngebangun aliansi untuk umat manusia. Pokoknya udah kayak pahlawan banget deh. Beberapa lama kemudian, tamu besar yang ditunggu semua orang juga telah datang. Putri elf datang dengan penuh senyuman. Putri elf ini dengan riang memperkenalkan namanya pada semua orang dengan bilang, "Namaku adalah Elena, putri dari kerajaan dia." Elena ternyata langsung muntah guys di depan semua orang. Bukan cuma satu kali, tapi dua kali. Dan yang kedua tuh buruk banget. Elena ini sepertinya salah makan, ya atau makan seblak level 1000 sebelum ke kerajaan Rayos. Saat Elena selesai dengan pemandangan muntahnya, Elena tuh mulai disambut lagi oleh Pristina yang menanyakan kenapa Elena bisa muntah. Putri elf ini nggak enak badan kah? Di sini Elena nggak bisa menjelaskan alasannya kenapa dia muntah. Elena ternyata bukan makan seblak level 1000 guys, tapi dia itu melihat Lee Kyung. Ya benar sekali, Elena ternyata beneran bisa mendeteksi jiwa yang kotor. Jiwa Lee Kyung yang hina bagi Elena bukan lagi kotor, melainkan durjana. Makanya
Awalnya Elena tuh nggak percaya si Lee Kyung ini adalah orang yang diberkahi oleh Dewi Benigor sesuai dengan rumor yang menyebar. Lee Kyung juga sadar kalau dia adalah penyebab Elena sampai muntah nggak karuan. Makanya Lee Kyung tuh harus melakukan sesuatu. Lee Kyung nyariin Lee Ji Hye untuk melakukan combo acting mereka. Sayangnya Lee Ji Hye tuh udah ngilang. Lee Kyung kemudian baru sadar kalau si Elena ini melihat Lee Kyung dan Lee Ji Hye berdekatan, ya si Putri Elf tuh kayaknya nggak muntah lagi ya, tapi langsung mati berdiri. Lee Kyung yang tidak mengandalkan siapapun sekarang kemudian melakukan atraksi solo. Ya, karena semua orang khawatir pada Lee Kyung, jadi Lee Kyung langsung aja acting kalau jantungnya masih kesakitan. Semua orang kemudian khawatir termasuk Elena yang mendekat. Lee Kyung sih seneng ya karena merasa umpannya dimakan oleh sang putri. Elena dengan wajah menahan muntah kemudian bilang kalau sepertinya kondisi Lee Kyung tuh udah gawat banget. Bisa jadi Lee Kyung udah tercemar dengan mana iblis dan bisa saja jadi iblis dalam waktu dekat. Di sini semua orang makin khawatir. Nah, Elena tidak membuang waktu tuh. Dia mengaku sebagai seorang priestess hebat dari bangsa elf dan mengajukan diri buat jadi dokter pribadi untuk Lee Kyung. Dokter yang akan menghapuskan mana iblis dari tubuh Lee Kyung agar Lee Kyung bisa kembali sehat. Lee Kyung yang tahu kalau dia bisa ketahuan jika setuju diperiksa oleh Elena langsung mau menolak. Sayangnya hal itu nggak bisa dilakukan. Alice tuh ada di sana menahan mulut Lee Kyung untuk menolak. Di sini Elena bilang kalau dia dengan senang hati akan menyembuhkan Lee Kyung sambil memegangi tangan Lee Kyung. Ya meskipun si Elena ini nahan muntah ya. Dalam hati Lee Kyung hal ini tuh terlalu baik untuknya. Elf yang gak suka manusia malah mau merawat manusia, itu tuh gak masuk akal banget. Jadi Lee Kyung ini tahu kalau si Elena sepertinya merencanakan sesuatu. Nah dalam perspektif Elena guys, cewek ini tuh ternyata emang merencanakan sesuatu pada Lee Kyung. Saat Lee Kyung acting kesakitan, Elena tuh ternyata mendapatkan sebuah peringatan dari Guardian God milik para elf yaitu Eluna, yaitu Dewa Elun. Elun itu menyuruh Elena untuk kabur dari Lee Kyung karena Lee Kyung tuh penipu yang berbahaya. Dan apa Elena kabur? Tentu saja enggak. Sang putri ini punya kewajiban level dewa. Dia itu berterima kasih atas peringatan dari Dewa Elun yang dia sembah. Tapi Putri Elena juga nggak mau tuh orang lain dirugikan oleh manusia berjiwa kotor kayak Lee Kyung. Makanya Putri Elena menawarkan diri menjadi seorang dokter pribadi. Putri Elf ini berencana dia akan makin dekat dengan Lee Kyung lalu ngebongkar kalau Lee Kyung adalah penjahat sebenarnya. Ya optimis kayak Putri Elf ini sih boleh ya. Tapi kalau lawan Lee Kyung, orang optimis biasanya sih yang merugi besar. Saat sore hari tiba, Lee Kyung sedang bersama Kim Hyung Sun. Di sini Lee Kyung bilang kalau Kim Hyung Sun harus ngebantunya ngelobi Elena supaya Lee Kyung enggak jadi ke kerajaan Everia, kerajaan para elf. Tapi Kim Hyung Sun itu menolak. Kim Hyung Sun merasa demi keselamatan Lee Kyung, maka Lee Kyung harus ke sana agar mana iblis yang ada di tubuhnya itu bisa menghilang. Demi keselamatan Lee Kyung. Dalam kepala Lee Kyung, dia tuh malah nggak akan selamat kalau dia ke kerajaan para elf. Hal paling buruk yang bisa terjadi di sana, Lee Kyung tuh ketahuan kalau dia adalah pembuat kontrak dengan Belial. Lee Kyung itu bisa langsung dieksekusi Kim Hyung Sun di kerajaan para elf. Kan itu gawat. Lee Kyung yang mendapat penolakan dari Kim Hyung Sun berusaha sepenuhnya agar tidak berangkat ke kerajaan Everia. Lee Kyung sekarang tuh beralasan kalau perjalanannya ke Everia pasti akan berbahaya banget setelah insiden pemanggilan Belial. Jadi perjalanan jauh tuh bisa membuat mereka itu dalam bahaya yang lebih besar. Di sini Kim Hyung Sun bilang nggak akan ada bahaya yang muncul kok. Karena Kim Hyung Sun ternyata udah menyediakan pasukan Blue Guild untuk mengikuti Lee Kyung ke kerajaan Everia. Jadi katanya nggak akan ada masalah. Lee Kyung masih ngotot menolak. Lee Kyung tuh nangis guys di depan Kim Hyung Sun kalau dia nggak mau jadi beban untuk Blue Guild. Blue Guild itu bukan tentara pribadi Lee Kyung yang bisa melindungi satu orang aja. Lee Kyung kemudian berakting semampunya supaya si Kim Hyung Sun ini bisa bingung. Tapi Lee Kyung sih apes banget ya hari ini. Dari pintu yang ada di dekat Lee Kyung dan Kim Hyung Sun muncullah member dari tim 7. Kalau begini kan Lee Kyung nggak bisa apa-apa karena yang cuma terlibat kan tim 7, bukan semua orang di Blue Guild seperti rencana dari Kim Hyung Sun.
Semua orang yang muncul tanpa basa-basi itu langsung menangis. Mereka semua bilang gak akan membiarkan Lee Kyung mendapat bahaya sedikit pun. Dan Lee Kyung akan sampai di kerajaan Nevaria dengan aman. Nah, selain tim 7, ada juga Cho Hye Jin dan semua anak baru yang ikut melindungi Lee Kyung. Ya, dengan begini Kim Hyung Sun tersenyum. Kim Hyung Sun bilang, lihat kan banyak orang yang perhatian. Jadi Lee Kyung gak perlu khawatir bakal jadi beban. Lee Kyung sekarang itu gak bisa mengelak, guys. Lee Kyung senyum dan berterima kasih pada semua orang karena sudah ingin diantarkan ke kerajaan Nevaria, kerajaan dari para elf. Ya, Lee Kyung di luar tuh emang senyum, tapi di dalam hatinya loh, jiwanya tuh berteriak bangke, mau pulang mah. Keesokan harinya, perjalanan menuju ke kerajaan Nevaria itu dilakukan. Semua orang mendapat kereta kuda. Lee Kyung sendiri untuk pertama kalinya tuh lepas dari Ayan. Lee Kyung tuh cuma berdua dengan Putri Elena. Satu kereta kuda dengan Lee Kyung, ya tentu saja ngebuat Putri Elena mau muntah. Di sini Lee Kyung menawarkan sebuah sapu tangan pada Elena dan bilang apa Elena baik-baik saja berdua dengan Lee Kyung. Elena ini kan dari tadi emang kelihatan mau muntah. Di sini guys, kita diingatkan kembali kalau Lee Kyung tuh punya senjata melawan wanita, yaitu Lee Kyung ganteng. Lee Kyung yang menyodorkan bantuan, tersenyum, lalu juga terlihat tenang, emang bisa ngebuat siapa saja tuh jadi berhalusinasi. Contohnya Elena yang sempat tidak percaya kalau Lee Kyung ini berjiwa kotor. Tapi intuisi Elena kan tidak berbohong. Setiap kali Putri Elf ini melihat Lee Kyung, bawaannya mau muntah aja kan. Jadi jelas Lee Kyung tuh berjiwa kotor bagaikan seorang iblis. Saat perjalanan terus berlanjut, Lee Kyung mulai membuka topik pembicaraan. Lee Kyung bilang dia tuh mau tahu tentang dewa para elf. Lee Kyung bilang mungkin saja Dewi Benigor tuh kenal dengan dewa para elf. Elena dengan senang hati membicarakan dewa dari para elf. Dewa para elf tuh ternyata bernama Elun. Bagi Elena, dewa ini sangat spesial. Bukan cuma karena melindungi para elf selama ratusan ribu tahun, tapi juga karena sering memberi peringatan pada Elena ketika Elena dalam bahaya. Lee Kyung yang dengar ini ternyata sengaja guys ngincar topik tentang Elun dan Elena memiliki semacam komunikasi khusus jika Elena dalam bahaya. Elena mengaku tuh dia berkomunikasi seperti sebuah wahyu. Jadi cuma Elun yang bisa memberikan informasi ke Elena secara langsung. Lee Kyung melanjutkan pembicaraan dengan bilang, wah kok bisa sih Elena percaya 100% pada Elun? Nah Elena kaget dong. Kok Lee Kyung malah mempertanyakan dewa yang udah melindungi para elf selama ratusan ribu tahun. Lee Kyung bilang kalau Lee Kyung tuh wajar mempertanyakan Elun. Apalagi jika sekarang Elun tuh tidak lagi memberi notif apapun ke Elena tentang ancaman yang bisa diberikan Lee Kyung. Di sini Elena baru sadar kalau notifikasi terakhir yang diberikan Elun pada Elena itu saat dia pertama kali bertemu Lee Kyung. Setelah itu Elun tuh kayak putus kontak dengan Elena. Lee Kyung yang membaca wajah Elena yang bingung, jadi Lee Kyung tuh melanjutkan perkataannya. Lee Kyung bilang Elena tuh harus diacungi jempol karena percaya pada dewa yang enggak mau melindungi Elena 100%. Padahal sebelumnya kan Elena bilang kalau Lee Kyung bisa jadi iblis. Jadi bagaimana mungkin tuh seorang dewa nggak memperingatkan Elena kalau Lee Kyung bisa aja menjadi iblis dan menyerang Elena sekarang di dalam kereta kuda. Di sini Elena tersinggung banget karena merasa dewanya direndahkan oleh Lee Kyung. Lee Kyung tuh nggak peduli ya dengan Elena mau tersinggung atau enggak. Lee Kyung malah mengatakan hal yang lebih kacau lagi. Lee Kyung bilang kalau Elena harus hati-hati karena bahkan seorang dewa itu bisa ngehianatin hambanya loh. Elena ngedengar hal ini langsung menghentikan Lee Kyung bicara. Ya meskipun Elena harus merasa canggung karena langsung memegang mulut dari Lee Kyung. Lee Kyung yang melihat putri ini makin panik kemudian menghentikan provokasinya. Nah, Lee Kyung itu ngelakuin provokasi pada Elena tentu saja bukan tanpa alasan dong. Lee Kyung tuh ngeprovok Elena setelah ngecek stat window dari Elena. Disposisi Elena ini adalah lili samrud murni. Artinya Elena ini belum banyak tahu tentang dunia luar. Kalau dikasih analogi berikutnya ya seperti sebuah kertas kosong aja. Jadi Lee Kyung itu punya kesempatan dong untuk mewarnai jiwa Elena. Lee Kyung gak peduli warna samrudnya nanti mau biru kek, mau merah, mau hijau kek, kuning atau bahkan hitam. Lee Kyung mau mewarnai samrud itu di mana Elena lebih percaya Lee Kyung daripada percaya dewa Elun. Di sini Lee Kyung
Kyung sih udah mengambil langkah pertama ya, yaitu membuat Elena ragu dengan Elun yang tidak memberi Elena notifikasi apapun dalam waktu lama. Ya dengan jadinya Elena target penipuan baru dari Lee Kyung, maka makin bertambah deh rekor Lee Kyung. Setan udah ditipu, dewa udah ditipu, naga udah ditipu, iblis udah ditipu. Sekarang ada elf sekalian dengan dewa elf. Ya jadi kalau ada kejuaraan tipu menipu, Lee Kyung ini kayaknya bakal selalu menang deh. Lee Kyung yang tahu kalau Elena mulai ragu dengan Elun kemudian mengatakan hal romantis. Lee Kyung bilang kalau Elena memiliki masalah dan wahyu Elun nggak muncul sebagai solusi. Maka Lee Kyung tuh katanya siap ngedengerin masalah Elena dan memberikan solusi. Wah, cewek yang masalahnya mau disolusiin sama cowok ganteng. Wah, ini sih Lee Kyung bisa strike lagi ya. Di tengah Lee Kyung dan Elena mulai canggung, keributan sudah terjadi di luar kereta kuda. Nah, siapa sangka rombongan Lee Kyung dan yang lainnya udah sampai di kerajaan Everia, kerajaan dari para elf. Saat semua orang udah sampai nih, ya siapapun pasti kagum dengan kerajaan Everia. Kerajaan ini mewah dan indah banget. Pokoknya mata tuh enggak berhenti berbinar, guys. Apalagi lingkungan hutan di sini juga terjaga banget. Ya cuma satu sih sayangnya, kerajaan elf ini kayaknya nggak punya pohon sawit. Padahal hutan luas gini ditanam sawit kan bisa cuan. Ya itu sih kata seseorang ya, orang yang cinta banget sama sawit. Kalau kita mah nggak setuju kerajaan elf jadi kerajaan sawit ya kan. Lee Kyung yang ada di sana tentu saja ikut kagum. Ya meskipun Lee Kyung melihat beberapa pemandangan aneh kayak para elf tuh takut dengan manusia. Ya mungkin aja elfnya takut tuh kalau hutannya dibabat jadi sawit. Jadi Lee Kyung bisa ngerti. Sekarang Lee Kyung harus menikmati dulu kerajaan Everia sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Salah satu hal di kerajaan Everia yang menarik perhatian semua orang adalah sebuah pohon raksasa yang sangat rimbun. Elena tuh menjelaskan kalau itu adalah World Tree, pohon yang menjaga semua elf selama ratusan ribu tahun. Pohon ini juga dikenal sebagai pohon kehidupan karena jadi sumber mana bagi para elf. Intinya, World Tree ini adalah bagian tidak tergantikan dari kehidupan para elf. Di tengah semua orang kagum dengan apa yang mereka lihat di kerajaan Everia, Lee Kyung baru sadar dengan satu hal. Kim Hyung Sun dari tadi tuh nggak bereaksi. Saat Lee Kyung memperhatikan Kim Hyung Sun, sepertinya ini pertanda nggak baik lagi. Karena Kim Hyung Sun tuh masang wajah serius lagi yang biasanya punya arti malapetaka bakal mendekat. Beberapa lama kemudian, semua orang udah sampai nih di istana kerajaan Everia. Orang pertama yang menyambut mereka adalah pangeran elf ganteng bernama Elios. Yang nggak kayak mukanya nih. Elios ini bajingan juga sih. Saat Lee Kyung mau berkenalan dengan formal dengan Elios, pria ini malah memukul tangan Lee Kyung. Pria ini bilang kalau dia ada masalah kebersihan katanya. Padahal mah dia cuma jijik itu dengan manusia. Ya kebiasaan semua elf di berbagai cerita sok bersih. Sikap kasar dari Elios ini langsung ditegur oleh adiknya yaitu Elena. Elena tuh coba meyakinkan Elios kalau semua manusia yang ada di sana adalah orang baik. Ya meskipun Elena kan masih ragu pada Lee Kyung. Tapi si Elios ini keras kepala. Dia tetap bilang kepada Elena kalau mereka nggak boleh langsung percaya pada manusia. Bagaimanapun manusia katanya selalu melakukan hal keji pada elf. Contohnya nih, pasar budak yang menjual elf masih ada sampai sekarang. Jadi Elios bilang kalau Elena ini naif sih kalau mau langsung percaya pada para manusia. Perkataan Elios yang menyinggung ternyata bukan cuma membuat Lee Kyung tersinggung. Kim Hyung Sun juga merasakan hal yang sama. Ya karena itu adalah Kim Hyung Sun, Elios yang tahu Kim Hyung Sun adalah guildmaster dari Blue Guild tuh meminta maaf. Elios juga berterima kasih tentang para elf yang pernah dilepaskan dari pasar Castle Lock oleh Lee Kyung. Tapi Elios juga mempertegas kalau pasar budak di Castle Lock tuh nggak cukup buat membuktikan kalau para manusia ini bersih dan tidak akan menyakiti para elf. Elios juga mempertegas hal lainnya. Elios tuh menyinggung tentang aliansi. Elios mengatakan kalau pembentukan ini cuma terpaksa jadi jangan terlalu senang. Ya dengan bicara hal ini sih Elios mempertegas ya kalau dia tuh nggak akan ramah. Semua orang juga tahu akan hal itu. Doggu juga bilang nih ke Lee Kyung kalau para elf ini aneh atau mungkin gila. Para elf ini kan yang ngajak aliansi. Kok malah dia yang mengancam para manusia yang datang ke sana? Lee Kyung bilang ya tenang aja. Para elf ini emang kelihatan jahat, tapi setidaknya tuh mereka nggak gila. Dalam kepala Lee Kyung, permintaan aliansi dari para elf ini emang sangat mencurigakan. Pemanggilan Belial yang menjadi alasan utama itu dirasakan Lee Kyung bukan alasan kuat. Belial emang iblis tingkat atas, tapi secara teknis kan Belial tuh nggak bisa keluar masuk dan muncul di benua sesuka hati. Jadi Belial bukanlah ancaman besar.
bagi para elf. Lagi pula, meskipun Belial ini muncul dan mengacaukan benua, para elf tuh masih punya sistem pertahanan seperti World Tree yang terus memberi manan. Li Qiong dengan semua kecurigaannya ini memastikan kalau ada alasan lain di balik permintaan aliansi yang dilakukan oleh para elf. Setelah semua yang terjadi, Elyos kemudian siap pergi dan berpamitan di depan semua orang. Di sini Kim Hyung Sun menghentikan langkah dari Elyos. Kim Hyung Sun tuh mau melakukan pertemuan dengan raja sekarang juga, bukan untuk besok hari. Ya, semua orang jadi kaget dong. Li Qiong juga kaget karena ini pertama kali Kim Hyung Sun ngotot banget akan sesuatu. Kim Hyung Sun kemudian mendatangi Elyos dan bilang dia nggak akan lama bertemu dengan yang mulia raja. Kim Hyung Sun hanya mau tuh membicarakan hal yang begitu penting dengan singkat. Tanggapan Elyos pada pria ini emang nggak kayak menanggapi Li Qiong. Elyos itu jauh lebih tenang. Ya mungkin saja karena wajah polos Kim Hyung Sun tuh emang memancarkan kebaikan. Nggak kayak wajah Li Qiong yang memancarkan kebangsatan. Dengan wajah baiknya itu, Kim Hyung Sun tuh berhasil mendapat izin Elyos untuk pergi menemui raja. Tapi cuma Kim Hyung Sun seorang diri. Enggak boleh ada yang ikut. Kim Hyung Sun yang mau pergi sempat dihentikan oleh Li Qiong. Li Qiong tuh mau ikut, tapi Kim Hyung Sun malah bilang kalau dia bisa pergi sendiri. Ya dengan begini, Li Qiong tidak bisa memaksa daripada terjadi keributan. Makanya Li Qiong melepas Kim Hyung Sun pergi untuk menemui sang raja. Saat Kim Hyung Sun pergi, Li Qiong dan Doggu murung banget sih. Kedua pria ini merasa udah melepaskan adik kecil mereka bermain di pinggir sungai. Jadi Kim Hyung Sun tuh bisa hanyut kapan aja. Ya meskipun Kim Hyung Sun adalah yang terkuat di tim mereka, dua orang ini tuh selalu merasa Kim Hyung Sun yang paling rapuh juga karena Kim Hyung Sun terlalu baik. Doggu memikirkan kalau cara Kim Hyung Sun ngotot tadi emang aneh banget kan. Doggu merasa kalau Kim Hyung Sun tuh udah kayak mau merampok harta dari para elf cuma untuk menyelamatkan Li Qiong. Li Qiong cuma merespon kalau dia sependapat dengan Doggu. Kim Hyung Sun emang aneh, tapi Li Qiong juga yakin kalau Kim Hyung Sun tuh nggak cukup gila mau merampok Raja Elf. Di tengah pembicaraan Li Qiong dan Doggu ternyata ada orang nih yang galau banget. Elena tuh galau di sini karena dengerin Li Qiong pernah menyelamatkan para elf dari pasar budak. Elena terguncang kalau Li Qiong emang jahat seperti kata Dewa Elun. Lalu kenapa Li Qiong baik banget tuh kepada semua elf sampai membebaskan mereka? Dari Elena, kita balik lagi nih ke Li Qiong dan Doggu yang penantian mereka telah selesai. Akhirnya pintu di depan mereka tuh terbuka. Dua orang ini tuh udah seneng banget karena Kim Hyung Sun selesai bertemu dengan Raja para Elf. Sayangnya, apa yang ada di depan mata mereka tuh bukan Kim Hyung Sun guys, melainkan Elyos yang sedang emosi. Elyos tuh bahkan membawa pasukan dan menyuruh pasukannya menangkap semua manusia yang ada karena mengetahui rahasia para elf. Lah, Li Qiong jelas terkejut. Kok bisa malah nuduh orang serampangan tahu rahasia dari World Tree? Padahal Li Qiong ini nggak tahu apa-apa loh. Nah, alasan kenapa Elyos emosi ternyata berasal dari pertemuan Kim Hyung Sun dan juga Raja para Elf. Dalam pertemuan tersebut, Raja Elf tuh terkejut banget. Bagaimana nggak terkejut guys? Raja tuh tidak menyangka kalau Kim Hyung Sun tahu rahasia besar para Elf. Kalau mereka sekarang tuh tengah kesulitan karena akar dari World Tree itu telah membusuk. Kim Hyung Sun mengungkapkan kalau hal itu akan membuat Everia segera hancur. Pengakuan Kim Hyung Sun ini bukan cuma memicu kebingungan Raja, tapi juga kemarahan Elyos. Elyos itu merasa kalau Kim Hyung Sun nih kurang ajar, baru sampai tapi udah ngebacot tentang akar dari World Tree. Elyos yang emosi sebenarnya tuh dihentikan oleh ayahnya. Menurut sang raja sendiri, Kim Hyung Sun tuh enggak melakukan penghinaan loh, cuma karena memperingatkan tentang akar World Tree yang sedang membusuk. Ya kata si raja sih emang bener. Ini anaknya aja nih yang nggak beres, kayak anak raja kulu-kulu. Enggak beres malah mau jadi wakil raja. Kerajaan ya guys, kerajaan. Raja para elf merasa kalau apa yang dikatakan Kim Hyung Sun bukan sebuah penghinaan. Bukan tanpa alasan, Raja ternyata pernah mendengar sebuah ramalan kalau suatu saat para elf akan diselamatkan oleh seorang manusia yang memegang pedang cahaya suci. Ya, Kim Hyung Sun dengan Durandal emang sangat cocok dengan gambaran tersebut. Jadi, sang raja langsung bilang kalau Kim Hyung Sun tuh sepertinya adalah pria dalam ramalan. Kim Hyung Sun yang dapat kepercayaan langsung dari raja tentu saja senang banget. Sang raja juga senang karena pria dalam ramalan telah muncul. Entitas yang gak senang di ruangan itu cuma satu, si Elyos, pangeran elf gila. Elyos yang marah sempat mengungkapkan kekesalannya. Kayaknya elf ini sih ada dendam kesumat ya pada semua manusia. Elyos bilang dia nggak percaya pada Kim Hyung Sun sebagai orang dalam ramalan.
Kemudian Elyos juga bilang ke bapaknya kalau si bapak bakal menyesal menjalin aliansi dengan manusia. Elyos yang marah kemudian pergi dari ruang pertemuan. Setelah Elyos pergi, Raja tuh minta maaf ya pada Kim Hyung Sun. Raja bilang Elyos tuh emang lagi puber. Lah setua itu lagi puber, jomblo terus kah mas? Raja kemudian melanjutkan nih pembicaraan tentang akar dari Word Tree. Raja mengaku kalau memang ada akar yang membusuk di wilayah bernama Twisted Pond. Raja akan menyiapkan pasukan, sumber daya, dan berbagai macam dukungan untuk Kim Hyung Sun. Raja tuh ngejamin kalau Kim Hyung Sun bisa berangkat ke Twisted Pond secepatnya. Setelah Kim Hyung Sun bertemu dengan sang raja, Kim Hyung Sun tuh merasa lega banget loh. Dengan diperbaikinya akar dari Word Tree, maka Everia akan diselamatkan. Dan bukan cuma itu, Kim Hyung Sun juga bisa menyelamatkan Lee Kyung. Padahal kita tahu kan, Lee Kyung nggak ada apa-apa, nggak sakit, nggak terluka, cuma takut doang. Dieksekusi kalau ketahuan, dia adalah pria bertopeng yang mengikat kontrak dengan Belial. Di tengah lamunan Kim Hyung Sun, tiba-tiba keributan udah terjadi aja. Daegu dan juga Lee Kyung muncul karena kabur dari serangan si pangeran gila. Elyos dari tadi tuh teriak-teriak nggak terima kalau para manusia tahu tentang akar Word Tree yang membusuk. Lah, padahal nggak ada yang tahu soal itu, andai saja si Elyos ini nggak bacot. Nah, saat Lee Kyung sampai di tempat Kim Hyung Sun, Lee Kyung baru sadar kalau pasti yang tahu tentang akar Word Tree yang membusuk cuma Kim Hyung Sun. Lee Kyung sih emosi banget ya, nyawanya harus terancam karena Kim Hyung Sun terlalu banyak menyembunyikan informasi penting. Lee Kyung dan Daegu yang udah khawatir meninggal di tangan Elyos kemudian bisa tenang. Elyos yang mengamuk tuh langsung tersungkur karena diserang dari belakang. Pangeran Elf ini itu marah banget karena merasa ada manusia pengecut yang menyerangnya dari belakang. Tapi saat Elyos membalikan badan, dia malah harus silau dengan kecantikan Cho Hye-jin. Cho Hye-jin ini kalau diperhatiin emang cantik banget ya. Apalagi tangan Cho Hye-jin kenapa pula bentuk love sih? Pangeran problematik yang silau pada Cho Hye-jin ini langsung terkejut. Kayaknya sih pangeran ini emang lagi puber dan seumur hidupnya emang jomblo terus. Dia tuh langsung tenang pas di hadapan cewek cantik. Ya kamu harus tak temen kamu ya yang selalu lemah di depan cewek. Pria apa itu? Balik lagi ke ceritanya, si Elyos ini itu bukan cuma tenang, dia sampai digotong ke kamarnya karena pingsan, terkesima banget karena kecantikan dari Cho Hye-jin. Sekarang, masalah dari Elyos kan udah selesai. Kim Hyung Sun dan Lee Kyung tuh sedang duduk berdua. Lee Kyung langsung membuka pembicaraan kalau Kim Hyung Sun ini sepertinya nggak percaya pada siapapun ya. Bahkan kayaknya nggak percaya ke Lee Kyung. Lee Kyung bilang tuh Kim Hyung Sun gak adil kalau cuma dia yang tahu info penting dan alasan para elf ini mau membuat aliansi itu karena akar dari Word Tree yang membusuk. Kim Hyung Sun sih merasa bersalah banget ya karena membuat Lee Kyung merasa tidak dipercayai. Padahal Kim Hyung Sun tahu sendiri Lee Kyung adalah orang yang menopang kehidupan Kim Hyung Sun dan juga Lindell. Bahkan sekekaisaran suci. Bahkan seteokrasi Benigor itu bertumpu pada Lee Kyung. Lee Kyung kemudian melanjutkan pembicaraan. Lee Kyung bilang kalau dia kesal. Nah di sini nih guys jurus Lee Kyung muncul. Wajah Lee Kyung mulai memelas dan bilang dia kesal bukan pada Kim Hyung Sun tapi kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun digeniin ya pasti meleleh lah dengan rasa bersalah. Lee Kyung yang melihat Kim Hyung Sun memasang wajah bersalah tahu betul kalau umpannya udah dimakan. Kim Hyung Sun mulai melakukan permintaan maaf pada Lee Kyung. Di momen Kim Hyung Sun minta maaf, Lee Kyung menambah tekanan pada Kim Hyung Sun. Pria ini emang jahat sih karena nekan anak orang terus-menerus. Lee Kyung bilang semoga saja suatu hari nanti Kim Hyung Sun bisa percaya pada Lee Kyung. Jadi nggak ada lagi tuh informasi-informasi penting yang disembunyikan. Lee Kyung tuh terus menekan Kim Hyung Sun guys karena punya satu tujuan besar. Lee Kyung mau supaya Kim Hyung Sun mengaku kalau Kim Hyung Sun adalah seorang regresor. Dari wajah bersalah Kim Hyung Sun sih pria ini sepertinya sebentar lagi bakal mengaku tuh kalau dia regresor. Di momen yang sangat menentukan di mana Kim Hyung Sun bakal mengaku semuanya jadi buyar. Daegu malah muncul entah dari mana cuma karena excited bisa akses kolam renang dari Raja El. Di sini sih Lee Kyung kepal tangan mau ngebogem Daegu ya. Padahal sedikit lagi Kim Hyung Sun mengaku kalau dia adalah seorang regresor. Ya tapi mau bagaimana lagi? Lee Kyung gak mungkin menambah tekanan pada Kim Hyung Sun sekarang. Jadi dia tuh harus menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang Lee Kyung udah puas juga dengan rasa bersalah yang dirasakan Kim Hyung Sun tadi. Rasa bersalah itu bisa membuat Kim Hyung Sun lebih mudah dimanipulasi oleh Lee Kyung.
Setelah semua yang terjadi, beberapa hari kemudian persiapan raid ke Twisted Pond juga sudah selesai. Semua orang juga sudah berangkat nih. Pangeran problematik Helios ternyata juga ada di sana. Ya, di sini kayak remaja baru puber nih. Si Helios tuh terus mendekati Cho Hye-jin tapi malah dicuekin. Cho Hye-jin kan punya Kim Hyung Sun, Bang. Lagi pula, kalau si Helios ini ngotot mau mendapatkan Cho Hye-jin, dia bukan cuma ditebas oleh Kim Hyung Sun, tapi jiwanya juga bakal disengsarakan oleh Lee Kyung. Nah, setelah semuanya, kita sampai di hutan para elf. Beberapa elf langsung memperingatkan kalau dalam hutan ini tuh emang gak ada monster yang kejam, tapi banyak peri yang jahil. Lee Kyung yang melihat peri kecil ini malah bilang kalau peri-peri kecil tuh kayaknya gak berbahaya deh. Lah, baru bilang gitu, Lee Kyung udah kesandung. Dan saat Lee Kyung menengok, orang yang menyelamatkannya kayaknya adalah Hayan deh. Tapi, bukan Hayan mode polos, bukan Hayan mode cegil, tapi Hayan mode otot. Apalagi yang terjadi sekarang ya, apa Hayan bakal berotot begini terus? Aduh, Hayan kuncir kuda saya mana? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Kita nantikan aja di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten kita, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapannya kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe obrolan isekai.